debat terakhir tadi malam menarik untuk kita bahas ya, karena kok banyak yang bilang berbeda dengan debat-debat sebelumnya ya. Nah, saya bersama Mr. Q, Bung Kodari. Selamat datang. Thank you. Di mana Ke Cokro bedanya? TV lagi. Gini, ada yang bilang gini loh. Jadi Anies itu cenderung main aman. Meskipun tetap perubahan ininya ya, mantranya. Matranya. Kemudian Prabowo kalem. Nggak meledak-ledak. Terus juga kecenderung rekonsiliatif kan. Bahkan di akhir minta maaf, segala itu kan sesuatu yang adem gitu. Ganjar agak nyerang tapi terukur. Gitu. Ini kan beda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Menurut Anda gimana itu? Mr. Q, bagaimana Anda melihat karena debatnya kalem, saya yang agak ancang-ancang dikit. Jadi gini ya, pertama nggak kata mantra dan matra itu sebetulnya itu satu paket, udah benar itu. Itu benar-benar ya. Jadi matra itu adalah lahannya, mantra itu adalah situasi dan kondisi yang diciptakan. Saya bicara dengan orang Palembang yang berbahasa Melayu ya. Iya, betul. Jadi matra itu dibentuk oleh mantra, mantra itu adalah produk dari matra. Nah, mantranya itu adalah matranya perubahan, mantranya itu adalah serangan. Ya, jadi Anies paling tidak di awal itu tetap dia konsisten dengan serangan. Jadi ciri oposisi atau ciri perubahan itu adalah serangan. Dia mulai kata-kata dengan ketidakadilan. Kata kunci di Republik ini masalahnya adalah ketidakadilan, kesenjangan. Dia uraikanlah berbagai macam kesenjangan. Nah, cuman sayangnya balik lagi seperti saya bilang bahwa Anies ini dia punya matra itu kecil, cuma 20%. Sehingga suara dia sekarang ini 20-an%. Tahun lalu 20-an%. 2 tahun yang lalu 20-an% gitu. Jadi istiqomah dong berarti. Ya, walaupun habis-habisan mantra itu digunakan berkali-kali, ya nggak goyang juga, nggak bergerak. Gitu. Nah, itulah kemudian yang saya bilang sebetulnya ketiga calon ini mereka berada dalam sebuah ruang gitu ya. Matra yang lebih besar lagi, jadi matra di luar matra gitu, atau matra yang membingkai matra, atau atmosfer lah begitu, yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah, Pak Prabowo ya dia konsisten saja dengan situasi dan kondisi yang ada, baik secara gagasan maupun secara suara, karena Pak Prabowo ini kan dia sudah unggul. Ya. Kalau pertandingan sepak bola dia ini sebetulnya tinggal jagain bola aja. Dia tinggal ya kalau situasinya stabil maka dia akan aman gitu. Dan saya lihat itu yang terjadi tadi malam. Kalau secara penampilan memang Pak Prabowo kali ini paling kalem lah dibandingkan dengan semua penampilan dia yang lain ya. Mungkin di dugaan saya karena sebelumnya dia berenang, kan ada videonya dia berenang. Oh iya benar-benar. Iya. Karena diisukan ada rumor stroke RSPAD, ada gambar dia berenang. Tapi menurut saya sebetulnya berenang itu kelihatannya punya efek relaxing buat Pak Prabowo. Kan kalau perenang yang rutin, perenang yang betul-betul sudah piawai, itu dia kayak ngapung aja dia set. Dan ritme itu saya kira yang membuat dia di acara debat ini menjadi lebih kalem ya, dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menurut saya sangat tepat ya. Misalnya ketika diserang garis miring ditanya oleh Ganjar. Jadi sebetulnya waktu Bapak bertanya di Kalimantan soal ya pilih internet gratis atau makan siang gratis, lalu Bapak bilang yang jawab makan siang gratis itu otaknya lamban gitu ya. Sebetulnya bagaimana itu Pak? Gitu. Nah, pertama beliau nggak terpancing dengan soal otak lamban. Jadi dia tidak membahas soal otak lamban. Jadi nggak makan pancingannya si Ganjar. Yang kedua, dia memberikan sebuah jawaban juga yang sangat bagus. Dia bilang, Bapak informasinya kurang lengkap, Pak Ganjar. Ya, kurang lengkap karena apa? Sebetulnya lengkapnya itu ditujukan kepada masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah atau kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu ya tentu saja makan siang gratis itu sesuatu yang lebih relevan. Itu contoh bagaimana jawabannya Pak Prabowo itu ya kali ini bagus lah ya gitu. Nah, pada saat dia memberikan pertanyaan juga saya kira oke.
dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira lawannya itu tidak bisa mengatakan tidak setuju. Nah, misalnya dia tanya dengan Mas Ganjar, bagaimana dengan program saya makan siang gratis dan susu gratis? Apakah Bapak Mas Ganjar setuju? Kan nggak mungkin bilang nggak setuju gitu. Tapi Mas Ganjar juga pinter. Dia geser dulu pertanyaannya. Bapak maksud dengan makan siang gratis untuk mengantisipasi atau menjawab masalah stunting itu tidak tepat. Karena kalau stunting itu dari dalam kandungan. Bahkan Mas Ganjar mengeksplorasi lagi karena waktunya masih panjang kan. Kita harus mempersiapkan bukan hanya masa kehamilan, tapi juga untuk ketika mau menikah misalnya gitu kan. Pasangan suami istri ini harus diberikan edukasi, diperiksa dan seterusnya gitu. Nah, di situ sebetulnya secara pertanyaan bagus kan karena bisa bisa membawa kandidat itu lawannya itu tidak mengatakan tidak setuju, tidak bisa mengatakan tidak setuju gitu. Kepada Mas Anies juga saya lihat pertanyaannya mirip. Kepada Mas Anies, Pak Prabowo bertanya begini, Mas Anies setuju nggak kalau misalnya 10.000 anak-anak muda kita sekolah sains dan kedokteran? Masa Mas Anies bilang nggak setuju kan? Mas Anies cara ngelesnya dalam tanda kutip begitu ya. Saya kira di debat ketiga Capres ini kita bisa belajar tentang skill-skill retorika lah, skill-skill debat. Mas Anies mengatakan, saya setuju Pak, tapi ya penting juga untuk kita tanya dengan stakeholders, dengan Departemen Kesehatan, dengan Asosiasi Kedokteran gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya ya kebutuhan mereka bagaimana, pendapat mereka seperti apa gitu. Dan itu saya kira ya tepatlah, benarlah. Tetapi yang terpenting adalah Pak Prabowo sebagai posisi yang berada di depan front runner, dia memang harus kalem aja lah, cruising lah istilahnya gitu ya sekarang cruising. Dia ini cruising, dia ini udah di depan, tinggal ya mengejar titik akhir lah gitu. Nah, Mas Ganjar balik lagi, Mas Ganjar ini pada posisi yang sebetulnya salah strategi, ya salah strategi. Dia salah strategi karena dia lahir dan berasal dari kolam Jokower, dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi, tapi dalam prakteknya, dalam retorikanya dia kan menyerang Pak Jokowi. Gitu. Dan kita kalau lihat buku visi dan misinya, itu sebetulnya sama dengan Pak Prabowo. Sama-sama mau melanjutkan Pak Jokowi. Nah, bedanya di mana? Kalau Prabowo Gibran itu mengatakan, kami pondasinya Pak Jokowi, kami akan meneruskan misi Pak Jokowi untuk membuat Indonesia maju tahun 2045. Gitu. Lewat kami, gitu ya. Kami ini adalah estafetnya Pak Jokowi menuju 2045. Nah, kalau Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, ini bahkan lebih jauh lagi. Indonesia maju ya dan unggul di atas negara-negara lain. Nah, itu. Jadi lebih ambisius lah. Tetapi kan dalam retorikanya kan seolah-olah yang dikerjakan sekarang ini, yang mereka mau lanjutkan itu kan salah semua gitu. Jadi ya terutama setelah Gibran jadi cawapresnya 02 kan. Nah, itu penting sekali tuh digarisbawahi bahwa sebetulnya retorika lisan yang kemudian berbeda dengan naskah visi dan misi ini disebabkan oleh faktor emosi gitu loh. Karena istilahnya marah kepada Pak Jokowi, tidak mendukung. Walaupun bisa juga sebetulnya ini bukan salahnya Ganjar loh. Tapi ini karena Ganjar ikut langgam dari kingmaker-nya Ganjar. Ya, jadi yang marah itu kingmaker-nya. Ya kan, kingmaker-nya yang marah gitu. Karena kingmaker-nya marah, dia juga ikut menampilkan ekspresi kemarahan. Yang belakangan diikuti juga oleh Pak Mahfud. Itu dia. Pak Mahfud itu kan ya balik lagi, Pak Mahfud itu juga ikut dalam tanda kutip menyerang kan gitu loh. Jadi ini semuanya memang kembali kepada kingmaker-nya. Kingmaker itu penting loh. Menurut saya dalam kasus Ganjar Mahfud, sikap-sikap politik mereka itu ke depan sebenarnya udah tergambar pada situasi sekarang. Bagaimana mereka sangat dipengaruhi oleh kingmaker-nya. Nah, siapa kingmaker-nya? Saya nggak usah sebut. Silahkan netizen komentar di kolom komentar. Siapa kingmaker-nya? Soal tadi malam itu dianggap kalem, kalau hemat saya juga sebetulnya dipengaruhi oleh tema. Dipengaruhi oleh tema. Jadi tema kali ini kan bicara mengenai kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, inklusivitas, kaum disabilitas dan seterusnya. Memang ini tema-tema yang sebetulnya semua calon presiden itu akan sama. Siapa sih calon presiden yang nggak mau pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia? Siapa sih calon presiden yang tidak mencita-citakan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia?
Dan ini dua masalah klasik yang sebetulnya ujung-ujungnya itu sama semua kriterianya. Kalau bicara pendidikan, pasti tema dasarnya adalah akses dan kualitas. Nggak lari dari situ. Yang kedua, kesehatan. Sama juga, akses dan kualitas. Gitu. Tapi kalau dalam, saya potong sedikit, tidak semuanya kalau temanya seperti itu langsung kemudian adem. Kan misalnya pemilu Amerika, capres, pilpres, debat di Amerika kan, soal kesehatan itu kan bisa jadi sangat ideologis itu. Healthcare, soal bukan ideologis lah, tajam gitu. Gini, kita ini kan pada hari ini, saya lihat lebih banyak mengenai target-target atau cita-citanya. Jadi debat tadi malam itu lebih bicara soal wish list. Wish list. Iya, wish list. Jadi daftar keinginan, gitu. Yang semuanya bagus-bagus. Gitu. Nah, yang akan membuat perbedaan yang tajam dan sudah terjadi pada debat sebelumnya, itu adalah cara dan jalan untuk menuju pencapaian itu. Gitu. Misalnya soal ekonomi, strategi ekonomi seperti apa yang mau diambil. Siapa sih yang nggak mau fasilitas kesehatan di semua desa, fasilitas kesehatan yang merata, fasilitas kesehatan yang berkualitas, semuanya pasti mau. Tapi itu kan membutuhkan biaya. Nah, cara mendapatkan biaya ini yang nanti orang tua akan berbeda-beda. Misalnya, kalau Pak Jokowi Pak Prabowo dan Mas Gibran misalnya melanjutkan Pak Jokowi dan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi itu kan kalau dilakukan, pendapatan negara yang tadinya $3 miliar menjadi 33 miliar dolar misalnya. Nah, duitnya buat apa? Ya buat biaya pendidikan, buat biaya kesehatan. Tetapi mungkin ada kandidat yang lain yang tidak mau hilirisasi. Gitu. Dia mungkin memilih strategi yang lain, entah karena alasan kerusakan lingkungan, entah karena alasan bahwa itu kemudian nanti sebetulnya secara jangka panjang membuat merusak harga nikel misalnya seperti yang dikatakan oleh Tom Lembong gitu kan. Jadi ada perbedaan cara yang lebih nyata ketika bicara bagaimana cara mendapatkan uang atau bagaimana cara membangun ekonomi. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, semua proses ini kan berada dalam sebuah ruang lingkup yang namanya sistem politik. Gitu. Nah, disitulah kemudian bisa terjadi perbedaan lagi mengenai sistem politik Indonesia seperti apa. Apakah seperti sekarang, ataukah kemudian misalnya mau diubah, apakah misalnya kebebasan berekspresi sekarang ini dirasakan terbatas, mau diperluas lagi, mau lebih dibuka, atau memang sebetulnya sekarang ini sudah optimal. Hemat saya di situ terjadi perdebatan yang memang lebih mudah tampil ya perbedaan-perbedaannya, apalagi ketika terjadi perbedaan kepentingan, terutama antara 02 dengan 03. 03 ketika bicara sistem politik, menganggap sistem politik sekarang ini nggak bagus. Iya kan? Karena merasa ditekan, merasa dihalangi, gitu. Tetapi kalau bicara 02, mereka fine-fine saja dengan sistem politik yang ada sekarang. Nggak merasa ada sesuatu yang salah dengan itu. Gitu. Kalau bicara 01, ya menganggap sistem yang sekarang ini ya sangat tidak bagus, dan karena itu harus dilakukan perombakan yang besar. Nah, jadi kita bicara mengenai tujuan, di satu sisi, yang tadi malam itu soal tujuan, itu di situ semua orang hampir-hampir sama, hampir-hampir sepakat, bahwa misalnya tiap desa harus ada fasilitas kesehatan yang layak. Semuanya setuju. Kan ini juga kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana pendapat, Mas Anies nanya dengan Pak Prabowo, bagaimana pendapat Pak Prabowo soal peran perempuan, misalnya? Ya pasti Pak Prabowo bilang, ya kita mendukung supaya diberdayakan. Iya. Bahkan saya pernah membantu soal imigran. Bagaimana soal nasib imigran di Indonesia yang kurang advokasi? Ya kita bangun sistem digital, lalu kemudian bahkan saya pernah memperjuangkan ada aktivis yang mau dihukum mati misalnya gitu. Itu kan semua gimana? Saya nggak bisa melihat perbedaan antara para calon presiden wakil presiden. Bahkan yang terjadi mereka kan saling menambahkan satu dengan yang lain. Soal imigran itu ada yang mengatakan, kalau nggak salah Mas Ganjar, kita bangun sistem IT, kita manfaatkan medsos supaya kalau ada masalah-masalah bisa muncul. Pak Anies atau Pak Prabowo yang mengatakan kita harus memanfaatkan jaringan aktivis. Karena aktivis ini kalau udah lama di bidang itu, mereka bisa melihat ruang-ruang yang tidak dipahami atau tidak diketahui oleh kalangan birokrasi, misalnya begitu. Jadi saling menambahkan, dan itu kalau pakai istilahnya Jayadi Hanan itu iuran pendapat. Iya. Saweran pendapat. Pendapat. Iya. Arisan pendapat. Arisan pendapat. Iya. Jadi untuk tema-tema ini saya melihat
ini sebetulnya kabar baik bagi masyarakat Indonesia bahwa calon presiden kita 3 orang ini walaupun beda-beda, sebetulnya maksud dan tujuan mereka itu sama loh, bahwa kualitas kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik gitu, terutama dari segi pendidikan dan dari segi kesehatan gitu. Yang berbeda itu adalah soal bagaimana cara menuju ke sana. Saya kira itu yang mungkin kalau kita ambil hikmahnya, boleh ya, walaupun agak klise-klise gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kalau dulu di Hutan Kayu atau di Kalam itu kan yang klise-klise itu sangat dibenci kan gitu kan. Harus yang orisin itu. Saya ingat dulu kalau nulis kolom di koran atau di majalah gitu, paling benci itu komunitas Hutan Kayu. Menutup artikel dengan wallahu alam bisawab. atau pengulangan. Pengulang di mana? Enggak, maksudnya udah pernah ditulis terus ditulis lagi dengan bahasa yang sama. Dengan bahasa yang sama. Harus beda gitu. Ekspresinya harus lain. Iya, ini sekali nostalgia nih ya. Hutan Kayu ya. Karena tadi di awal sempat cerita bahwa majalah Kalam terbit lagi katanya. Selamat Jurnal Kalam. Terima kasih. Ya, Jurnal Kalam terbit lagi. Kok terima kasih masuk dalam redaksi? Enggak, saya dulu kan redaksi Kalam. Oh, dulu yang redaksi yang dulu. Iya. Oke, kita kembali ke laptop. Tapi Kalam nggak nulis tentang Posmo lagi. Sekarang betul-betul temanya udah macam-macam. Pokoknya ya tentang humanities saja. Iya, saya ingat loh, karena Kalam itu dulu pelopor tema Posmo. Ya ini mungkin generasi 90-an yang nonton ini bisa ketawa-ketawa nih. Nanti mereka nostalgia. Postmodernisme di sekitar kita. Iya. Sampai ingat judul. Judul artikel apa? Judul edisi ya itu ya? Judul edisi. Judul edisi. Nah, oke. Kembali lagi ke soal debat. Kan kalau betapapun kan meskipun tadi kalau diambil hikmahnya itu debat tadi malam itu ya masing-masing punya tujuan yang baik lah. Yang sama. Yang sama. Tapi bukan kan baik loh, tapi sama. Sama, oke. Tapi kan pada akhirnya kan kita kan juga harus menyadari juga bahwa debat itu kan salah satu sarana untuk menaikkan elektabilitas, untuk membikin Sebelum ke sana ya, gini, ini menurut saya penting untuk dipahami kenapa kita garis bawahi, karena sesungguhnya orang tuh harus paham bahwa tujuan itu satu hal, cara itu hal yang lain lagi. Gitu. Nah, kalau kita paham bahwa tujuan kita sama, tapi kita beda tentang caranya, termasuk cara berpikirnya. Sesungguhnya itulah hikmah dari demokrasi dan itulah hikmahnya kita itu menjadi satu bangsa dan negara yang memiliki berbagai macam perbedaan-perbedaan. Dan itu bisa menurunkan dosis permusuhan dosis permusuhan, dosis kebencian. Ya, kita kan cuma beda cara. Tujuannya itu sama. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan para founding father kita, tujuannya Bung Karno, tujuannya Natsir, tujuannya Muhammad Rum, tujuannya siapa lagi? Hatta, tujuannya siapa? Yang dianggap Syahrir, siapa lagi yang paling Tan Malaka. Itu semuanya sama. Pokoknya spektrum politik Indonesia yang mencapai Indonesia merdeka. Betul. Tujuannya sama persis. Tapi cara dan strateginya beda-beda gitu. Jadi ada cara yang ini sering muncul nih di buku-buku sejarah kita PSBB segala macam dulu. Cara kooperasi dan non kooperasi betul. Gitu. Ada yang kerjasama dengan pemerintah Jepang misalnya seperti Bung Karno, bahkan sampai menjadi salah satu tokoh yang memimpin kegiatan Romusa misalnya, mengirimkan orang ke negara lain bekerja menjadi pekerja paksa gitu ya. Dan ada yang benci dengan Bung Karno, ada yang menolak kerjasama sama sekali, ada yang masuk dalam sistem, ada yang berada di luar sistem. Belanda pernah membentuk sebuah dewan yang namanya Volksraad, ada yang mau masuk ke dalam, dan ada yang menolak. Ada yang menolak masuk ke dalam. Dan mereka juga saling berdebat sebenarnya, saling berdebat, saling menyalahkan, beradu argumen, gitu kan, saling menyalahkan, tapi saling menghargai, saling menyadari bahwa tujuan kita sama. Ya, generasi muda dan generasi tua Indonesia ini yang paling terkenal dan dipahami oleh semua kalangan, peristiwa Rengas Dengklok, ya. Bagaimana kalangan muda mengatakan ini kita harus segera mendeklarasikan kemerdekaan, sementara generasi tua, termasuk di dalamnya adalah Bung Karno dan Syahrir mengatakan nanti dulu gitu, sampai kemudian diculik oleh anak-anak muda itu. Soekarni CS ya. Iya. Dan dari situ lahir istilah. Dari semua peristiwa ini lahir istilah revolusi memakan anaknya sendiri, begitu. Bagaimana seorang Tan Malaka memilih jalan komunis, gitu. Dia percaya bahwa ideologi komunis dan gerakan ala komunis lah yang bisa membawa Indonesia kepada kemerdekaan.
Sementara pada ujung yang lain ada yang menggunakan ideologi Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan mereka saling berdebat, bersaing gitu ya. Antara Bung Karno dengan Bung Syahrir, dengan Natsir, sebelum Indonesia merdeka itu berdebat di koran. Lama sekali, bahkan dengan nama samaran mengenai bentuk negara yang ideal untuk Indonesia. Itu menurut saya terulang lagi sekarang ini sebetulnya dalam konteks Pilpres gitu. Jadi para leader kita itu, pemimpin kita itu punya cita-cita yang sama, yang mulia, tetapi mereka berbeda dalam cara berpikir, dalam rute perjuangan dan cara untuk mencapai hal itu gitu. Nah, ini perlu dipahami supaya dalam konteks sekarang kita kalau berbeda pendapat dengan teman kita, dengan kelompok yang lain, itu kita nggak emosi-emosi amat gitu loh. Kita ini nggak seberbeda itu gitu loh. Kita tuh sebetulnya sama. Terutama dalam soal tujuan. Yang berbeda itu adalah soal cara dan strateginya gitu. Dan indahnya demokrasi adalah perbedaan cara itu diselesaikan dengan pemilu. Mas Anies punya proposal, ya kan? Mas Ganjar punya proposal. Prabowo juga punya proposal yang disampaikan kepada masyarakat. Proposal itu disampaikan dalam bentuk kampanye. Dan cara kampanye macam-macam. Kampanye itu marketing lah ya. Marketing. Salah satunya debat. Gitu. Debat ini kan nggak debat untuk debat itu sendiri. Tetapi debat itu sebetulnya sarana untuk menyampaikan proposal mereka. Dalam tanda kutip ya. Proposal mereka. Di dalam proposal itu ada identifikasi terhadap masalah Indonesia. Ada kemudian saran dan solusinya, dan ada targetnya. Gitu. Nah, yang menarik kan tadi malam itu, ternyata ke ujungnya targetnya sama semua. Iya. Nah, proposal siapa yang akan dijalankan adalah proposal yang mendapatkan dukungan paling banyak oleh masyarakat Indonesia. Dari 205 juta pemilih yang terdaftar itu, mereka ke TPS. Ada yang milih 01, ada yang milih 02, ada yang milih 03. Yang suaranya paling banyak, ya, itulah yang akan dipakai proposalnya sebagai sebuah kesepakatan umum. Yang tidak memilih 02 juga harus mengakui dan menerima bahwa proposal yang mendapatkan dukungan paling banyak, misalnya 02 begitu ya, ya harus diterima oleh 01 atau 03. Termasuk misalnya 02 juga harus menerima kalau proposal yang diterima adalah proposalnya 01. Ya. Diberikan kesempatan kepada para calon presiden, wakil presiden untuk menjalankan alam pikirannya, menjalankan teorinya. Apakah ini semua pasti? Belum tentu juga gitu. Masing-masing ini masih semua teori semua ini. Jadi pemilu itu kayak perlombaan menjajakan atau marketing proposal itu betul, gitu ya. Betul. Voters itu adalah konsumen. Betul. Ambil aja mana yang paling di mata konsumen itu mana yang paling baik. Betul. Kalau ini proposal bisnis, ya kan? Nanti investor misalnya akan memilihkan proposal yang paling bagus, misalnya proposal 03. Lalu dia akan diimplementasikan. Apakah berhasil atau tidak? Nanti akan ada evaluasi. Nah, kalau dalam konteks kenegaraan kita bicara pemilu, misalnya yang unggul proposal 02 gitu, paling unggul dalam pengertian paling banyak didukung masyarakat. Itu yang secara aturan akan punya legitimasi dan punya legalitas untuk menjalankan program kerjanya. Nah, setelah 5 tahun dilihat oleh masyarakat hasilnya seperti apa. Kalau masyarakat merasa ini dijalankan dengan baik atau ada progres yang nyata, kemungkinan besar 02 itu, ya proposal 02 itu akan diberikan kesempatan lagi untuk lanjut gitu. Tetapi kalau masyarakat merasa proposalnya ternyata nggak bagus, atau proposalnya bagus tetapi 02 tidak mampu melaksanakannya, mereka nanti akan memilih calon yang lain selain Prabowo Gibran misalnya gitu, yang misalnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Itulah sebetulnya yang sedang kita jalani pada hari ini gitu. Nah, ini menarik nih poin Mr. Q soal pemilu sebagai sarana untuk memilih mana kaifiyah ya, metode atau cara mencapai tujuan yang sama itu gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang kalau disadari kan nggak mungkin terjadi polarisasi atau apa gitu ya. Nah, tapi gini, saya mau kembali ke soal debat ya. Tapi kan kalau kita lihat debat-debat sebelumnya, itu kan ada strategi ofensif yang dilancarkan oleh katakan aja 01 dan 03 mengeroyok 02 gitu misalnya. Nah, itu gimana menurut Anda, kenapa itu tidak terjadi lagi di debat sekarang gitu? Sementara debat itu tujuannya kan tadi itu untuk menarik voters kan. Mereka kan pengen nambah jumlah suara pemilihnya. Kenapa ada
shift ya, pergeseran strategi. Menurut Anda gimana itu? Sebetulnya ada dua teori di sini. Ya, pertama, ini berubah strategi karena misalnya Mas Anies mungkin merasa bahwa serangan yang dia lakukan seperti pada debat Capres yang kedua itu ternyata malah menimbulkan efek negatif buat dia. Jadi semacam bumerang. Oke. Yang mungkin kita pernah bahas di sini juga itu overkill. Yeah. Jadi justru ketika diserang habis-habisan dengan cara seperti itu, maka kemudian banyak anggota masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu perempuan, yang justru lebih bersimpati kepada Pak Prabowo. Nah, tadi malam itu saya dalam sebuah acara diskusi menjelang acara nobar debat, itu ada pengamat politik yang kita harapkan karena ini debat terakhir, maka akan terjadi eskalasi. Ya, ini akan menjadi perang, ya semua melawan semua, gitu kan. Puncak serangan-serangan politik akan tercipta. Saya bilang, menurut saya nggak akan terjadi, karena Pak Prabowo itu dia memang prinsipnya dia nggak mau nyerang. Itu sudah disampaikan berulang kali. Ya. Yang kedua, kalangan Capres ini, terutama yang hobi nyerang pada masa lalu, itu sudah mendapatkan pelajarannya lah, bahwa terlalu menyerang itu justru bersifat negatif. Masyarakat Indonesia menurut survei memang mayoritas nggak suka dengan perang. Saya tambahin lagi waktu itu. Nah, karena itu kalau urusan serang-menyerang untuk Pak Prabowo, biar pendukungnya saja yang menyerang. Nah, saya lancarkan serangan saya bilangnya. Mas Anies, itu saya kasih skor, dia kan Menteri Pendidikan. Waktu dia jadi Menteri Pendidikan, skornya 10 dari 100. Lalu kenapa? Karena dia diberhentikan oleh Presiden. Gitu. Jadi debat itu tidak terjadi karena masing-masing menyadari bahwa terlalu ofensif itu ternyata negatif. Nah, disinilah kemudian saya pernah menyoroti inkompatibilitas, ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara desain debat kita dengan kultur masyarakat kita itu. Bahwa desain debat kita itu adalah perang melawan semua, desain debat ala Amerika Serikat, tetapi audiensnya itu audiens timur. Yang kriteria debat bagus nggak bagus itu bukan orang yang kelihatan paling pintar dan paling nyerang, tetapi orang yang justru mungkin santun, orang yang kemudian kalem begitu. Jadi ya kita kan punya calon presiden ini latar belakangnya kan sebetulnya agak menggambarkan pembawaan mereka misalnya. Mungkin Mas Anies sebagai seorang akademisi atau memang lahir dari dunia kampus, ya merasa bahwa ya yang namanya debat itu ya adu argumentasi, adu kata-kata gitu. Kayak misalnya ngasih 11 dari 100, itu kan secara dramatis kan luar biasa itu sebetulnya. Kalau dari kacamata retorika. Tetapi kalau dari kacamata elektoral, yang notabene adalah masyarakat Indonesia yang adatnya atau normanya timur, itu ternyata menjadi sesuatu yang negatif. Itu teori pertama. Tapi teori yang kedua, saya balik apa yang saya jelaskan di depan. Bahwa sebetulnya debat kita ini menjadi begini karena temanya. Karena temanya. Karena temanya pendidikan, karena temanya kesehatan, dan itu semua sebetulnya sama bagi setiap calon presiden. Maka mereka dengan cepat menemukan kecocokan-kecocokan ketimbang perbedaan-perbedaan. Loh, kita ternyata sama ya. Jadi banyak titik temu ketimbang titik tengkar. Betul. Ketimbang titik pisah, lebih banyak titik temunya. Iya. Jadi sebetulnya nature dari topik kali ini, hemat saya, itu sangat mempengaruhi dinamika interaksi antara para calon presiden gitu. Mereka nggak akan beda-beda amat. Kalau udah bicara pendidikan, kalau sudah bicara kesehatan, itu nggak akan. Kalau sudah bicara disabilitas, masa ada yang kemudian saya nggak setuju tuh kalau kaum disabilitas dikasih akses pendidikan yang dan pekerjaan yang setara. Nggak bisa. Mereka itu memang nggak mampu. Bisa nggak membayangkan calon presiden ngomong begitu? Barangkali kalau 50 tahun yang lalu ada pandangan-pandangan ya yang diskriminatif semacam itu ya. Tetapi saya kira pada hari ini semua sudah menyadari betul perlunya affirmative action, perlunya perhatian lebih kepada disabilitas gitu. Ya itu tadi yang Anda sebut sebagai wish list itu menggambarkan itu. Jadi ini ya akhirnya cerita tentang yang baik-baik semua. Betul, gitu. betul. Jadi ya kita kalau bicara debat tadi malam, kita bicara mengenai cita-cita Republik ya. Dan untuk cita-cita Republik ternyata para pemimpin kita nggak beda-beda amat. Nah, mereka itu berbeda mengenai cara, strategi. Nah, mirip dengan apa yang saya sampaikan di depan. Kalau bicara target merdeka dari penjajahan, itu semua pemimpin kita zaman dulu itu semua sama. Yang berbeda adalah strategi mereka.
Ada yang percaya dengan partai komunis, ada yang partai nasionalis, ada yang partai Islam, ada yang percaya dengan cara kerjasama dengan sebutlah penjajah, ada yang mengatakan atau menolak tidak mau kerjasama dengan penjajah. Ya perbedaan-perbedaan itu pada masa lalu memang bermakna hidup dan mati ya. Karena kan perang kemerdekaan. Musuhnya jelas kan, Belanda, memang perang fisik gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita bukan perang fisik, kita kan perang ide, perang gagasan gitu. Jadi jangan kemudian perang ide dan perang gagasan ini membuat Anda kemudian bertengkar dan berkelahi secara fisik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke. Terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.